didengar oleh orang tua, siapa tahu dibelikan juga ya. Berkat Tuhan di hari Natal. Kak Selin, aku ada yang menarik nih. Apa nih? Ada yang menulis harapannya seperti ini. Semoga gereja semakin baik dalam menebarkan berkat dan kebaikan bagi semua orang. Kemudian semoga bisa mendapat pacar dan jodoh Katolik. Wah, amin ya. Diaminkan banget loh. Ini pasti dari rekan-rekan muda semua nih. Ya, betul. Kayaknya dia yang nulis lagi mikirin, aduh besok malam minggu. Oh iya benar sekali ya Kak Selin. Untuk mencari partner ya. Iya, tadi pas menerawang tulis harapan apa ya. Nah, selanjutnya nih, semoga gereja semakin banyak melakukan pertemuan atau acara untuk BIA, BIR, dan OMK secara offline. Amin. Ini yang dirindukan teman-teman semua ya KGG ya. Secara offline, jadi bisa tatap muka. Makanya dapat jodohnya juga cepat. Ya nggak Kak Gian? Iya betul. Bener banget loh ini ya. Nah ada lagi nih harapannya. Semoga gereja semakin berkembang dengan adanya remaja-remaja yang berprestasi. Dan untuk bangsa, semoga virus corona ini cepat berlalu. Amin. Betul sekali ya. Nah maka dari itu untuk mencegah terjadinya virus corona ini, jangan lupa untuk menerapkan 3M selalu di mana kita berada ya. Selalu memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Betul. Apalagi sekarang katanya plus 2M ya KGG, ada 5M. Mengurangi mobilitas. Oh oke. Satu lagi apa ya Kak? Satu lagi apa ya teman-teman? Apa ya kira-kira? Ya oke lah. Gitu next ya Kak Selin. Oke, selanjutnya. Semoga Gereja Santo Andreas semakin jaya, maju, dan sukses, berkembang menjadi lebih baik lagi. Semoga dapat jodoh seiman. Ini tulisannya kecil lagi. Semoga dapat jodoh seiman. Kayaknya ragu-ragu deh kalau ini harapan sama Tuhan. Jodohnya harus di huruf kapital ini. Nah, tenang teman-teman OMK, saya mengerti perasaan ya. Oke. Next KGG. Aku udah semua sih Kak Selin. Udah aku bacain semua. Mungkin dari Kak Selin. Nah, nih dari aku ada satu lagi ya. Ini ada namanya, tapi Kak Selin gak akan sebutkan. Harapanku untuk tahun 2022, semoga COVID-19 cepat selesai, agar kegiatan di gereja tidak terhambat dengan protokol yang ada, supaya dapat bangku gereja kali ya tidak terbatas lagi. Amin, amin ya. Bebas mau duduk di mana aja, nggak ada silang-silang dari salotnya. Cukup duduknya aja berjarak kita ya. Betul sekali. Oke, kira-kira itu saja dari teman-teman semua yang sudah kami bacakan. Tapi kami mohon untuk Romo Eeng, Romo Eko, kemudian juga Romo Parto, Romo Vikaris Jenderal Romo Parto, boleh untuk silahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Oke. Ya. Silakan Romo, lagi snack time. Iya. Silakan. Ya, silakan Romo. Duh, grogi banget nih di depan orang-orang hebat, Kak Selin. Aduh. Iya betul. Permisi ya Romo, mohon izin. Oke teman-teman. Tadi kita sudah membacakan harapan dari teman-teman semua. Dan kemudian marilah kita silent yuk semuanya. Hap. Kita mau dengarkan dulu sapaan dari Bapak Ketua Panitia, dari Romo Paroki, kemudian dari Romo Vikaris Jenderal juga. Dan untuk yang sambutan yang pertama dari Ketua Panitia mungkin bisa diwakilkan. Pada Bapak Anton, boleh silakan maju, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat petang semuanya, terutama untuk Romo Vikaris, Romo Eko, Romo Eeng, juga untuk rekan-rekan OMK dan BIA dan BIR. Terus terang pada kesempatan ini saya bersyukur sekali, berterima kasih sekali kepada teman-teman panitia yang telah membantu kami untuk merayakan perayaan Natal kita semua ini. Ya,
kekurangan mohon dimaafkan, kesalahan mohon dimaafkan, karena kebetulan sekali lagi ketua panitia kami sedang acara pulang kampung karena keluarganya akan dimakamkan. Jadi saya mewakili ketua panitia Pak Lambang, juga kebetulan wakil ketuanya juga mudik. Jadi dengan posisi sekarang ini saya mewakili. Terima kasih untuk kornya yang hari ini, sungguh luar biasa. Saya sangat terpukau, ya, luar biasa. Segitu pakai masker loh, suaranya tapi luar biasa. Apalagi nggak pakai masker. Mantap. Mantap bener, luar biasa anak-anak. Saya sangat menikmati kornya. Puji Tuhan ya, dengan keterbatasan kita buat terbaik buat Tuhan. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kornya yang pada hari ini sangat luar biasa. Luar biasa. Kemudian untuk teman-teman semua MK, terima kasih juga kehadirannya. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul ya, bisa menyatukan suara kita. Kita mau belajar lagi, kita ingin berkumpul lagi ya, supaya kedepannya tugas-tugas kita sebagai orang tua nanti bisa dikesinambungkan, bisa OMK yang menggantikan ya, karena usia kita ini bapak-bapak udah sekian sepuh ya, nanti OMK bisa menggantikan posisi kita. Ya, betul. Ya, terima kasih juga untuk seksi acara Kak Selgin dan teman-teman, Kania semuanya yang telah membantu semuanya berjalan lancar. Hanya itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Semoga berkat Tuhan semakin melimpah. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Pak Anton telah mewakilkan dari panitia. Kebetulan panitia Natal tahun ini adalah wilayah Yohanes Pembaptis. Ya. Sebagai panitia kami juga mengucap terima kasih banyak atas kehadirannya Romo Vikaris Jenderal dari Keuskupan serta Romo Paroki, Romo Vikaris Paroki, Romo Eeng dan Romo Eko, serta teman-teman semua yang hadir di tempat ini, yang setia di tengah rintik hujan yang mendung galau gegana. Oke, selanjutnya kita lanjut saja ya. Kita akan mendengarkan sambutan selanjutnya oleh Pastor Paroki kita, Romo Robertus Eeng Gunawan. Untuk Romo Eeng, dipersilakan. Hari ini kita senang ya berkumpul dari OMK remaja ya, merayakan Natal bersama. Nah, mungkin seperti tadi yang disampaikan Romo Pikjen ya, tadi Yesus lahir di mana? Lahir di mana? Oh, lupa lagi katanya tuh. Aduh, di mana lahirnya? Lahir di ini tuh apa tuh? Apa? Oh, di Palungan, kan lahirnya kan di Palungan. Bukan di tempat tidur tapi di Palungan ya. Nah, mungkin pada kesempatan yang baik ini ya Romo, saya sebagai Romo Paroki ingin menyampaikan. Nah, dalam Natal ini ya para OMK, remaja ya, remaja Katolik ini ya, mengajak supaya anak OMK dan anak muda apa remaja itu berpikir ya, kita berubah yang tadinya malas menjadi rajin, yang tadinya udah baik lebih baik lagi. Yang malas siapa yang malas di sini ada? Pasti banyak yang malas. Ya. Tapi Romo meyakinkan ya bahwa kita harus merubah
cara pandang, ya, merubah cara hidup, nah, supaya semuanya remaja dan OMK itu jadi lebih baik. Kenapa? Karena apa? Karena tadi dikatakan Immanuel, Tuhan menyertai kita juga. Jadi kalau kita mau berbuat baik, Tuhan pasti akan dukung kita. Ya, jadi lagi Romo yang mengingatkan ya supaya kalian tetap ya dalam kegiatan-kegiatan. Nah, mungkin juga Romo menyampaikan nanti itu ke depan ya, ke depan nih kita punya rencana untuk OMK nanti ada misa OMK, untuk remaja ada misa untuk hore. tinggal diatur ya. Nah, nanti bagaimana caranya supaya kita saling guyup ya, bekerja sama. Jadi itu yang Romo boleh sampaikan sebelumnya ya. Kita lagi bersukacita ya. Bersukacita artinya kita bergembira dalam arti yang rohani kita ya. Supaya kegiatan kita pun terima kasih. Baik, terima kasih kepada Terima kasih, Romo Romo. Paroki Romo Bertus Eeng Gunawan. Kak Selin, Ya Kak Gege, aduh masih grogi nih di sini. Ada Iya. artis lain loh. betul. Mungkin kita nggak apa-apa biar lebih grogi lagi kita geser sedikit ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Oke teman-teman, seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, kami mengundang Bapak Monsinyur untuk hadir, tapi kami mohon maaf karena beliau tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini. Namun, don't worry, be happy. Kita sudah Teman-teman. punya kedatangan tamu lainnya yang super duper juga ternyata ya. tidak kurang spektakulernya ya. Iya, super sangat duper. spektakuler. Oke, kita biarkan beliau untuk selesai mengunyah terlebih dahulu sepertinya Kak Selin. Betul. Ya. Iya. Gak Baik. apa. Tadi kayaknya sudah akrab banget ya dengan teman-teman ya. Saat homily juga asik sekali. Kayaknya sudah akrab dengan teman-teman semua. Iya, Ya, oke. teman-teman gak usah kecewa karena pastor yang satu ini nanti dia akan menyampaikan apapun harapan teman-teman semua untuk yang mulia Bapakku. Oh, gitu, Oke, baik. ya. Maka dari itu untuk supaya kita lebih kenal lagi, maka kami mohon kesediaannya untuk Romo Vikaris Jenderal Romo Yohanes Suparto untuk maju memberikan sambutan. Ya. Waktu dan baik. tempat kami silakan. Baik, teman-teman, katanya saya disuruh sambutan 2 atau 3 jam. Hah? Oh enggak. Baik, teman-teman yang terkasih. Ini menjadi pengalaman sukacita karena di masa katakanlah pandemi ini, Paroki Santo Andreas Sukaraja menjadi paroki yang pemberani. Ya. Menjadi paroki yang sungguh menghayati sukacita kelahiran Tuhan karena berani mengadakan acara kumpul ini. Ya. Artinya apa? Bahwa yang namanya gereja itu ya pasti harus berjumpa. Kalau tidak berjumpa itu bukan gereja. Nah, kesempatan perjumpaan seperti ini menjadi kesempatan penuh rahmat. Tadi sudah disampaikan bahwa Bapak Uskup tidak bisa hadir karena memang di luar jadwal ini. Bapak Uskup ada katakanlah hal mendadak yang harus dilakukan, yaitu menemani Monsinyur Emeritus Monsinyur Mikael. Maka sekali lagi Monsinyur mohon maaf karena tidak bisa hadir dan mengutus saya untuk menggantikan. Fotonya yang dipasang Monsinyur tapi yang datang saya, begitu kan ya. Monsinyur
Pertama, sekali lagi memohon maaf karena tidak bisa hadir. Yang kedua, menitipkan salam untuk Romo Paroki, untuk Romo Vikaris, untuk semuanya, terutama untuk teman-teman Bina Iman Remaja dan OMK di Paroki Sukaraja yang pemberani ini. Maka sekali lagi, salam dari Bapak Uskup. Tentu saja harapannya adalah, nah ini baru harapan sekarang. Harapannya begini, saya orang yang tidak setuju kalau dikatakan orang muda itu masa depan gereja. Tidak. Karena apa? Kalau masa depan artinya kita akan tanda kutip berguna nanti di depan. Padahal tidak. Sekarang kita harus berguna. Maka remaja, kaum muda adalah masa sekarang gereja, bukan masa depan gereja. Nggak usah ditepuk tangan nih, nggak usah. Memang saya kalau ngomong luar biasa, jadi nggak usah ditepuk tangan. Ya, sekali lagi selamat bersuka cita, dan tadi seperti harapan Romo Paroki, semakin berdinamika, kita semakin bergerak karena kita semua adalah masa sekarang gereja, bukan masa depan gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Romo Vikaris Jenderal Romo Parto, terima kasih banyak. Sesuai tadi yang kita panggil ya, super duper, ternyata memang ada pesan supernya. Iya, ya. super banget loh ya. Oke, teman-teman, kita mau berbincang-bincang nih ya bersama para Romo dan juga bersama Romo Vikaris yang akan dimoderatori oleh kakak kita, yaitu Kak Ignatius Jatiwaluyo. Yang mana ya orangnya, Kak Gege? Tadi sih udah dandan rapi banget ya. Mungkin kita panggil aja kali ya Kak Cece ya. Yo, boleh kepada Kak Ignatius Jatiwaluyo, boleh dipersilakan untuk maju ke depan dan memimpin dialog kita bersama para Romo. Iya, yuk. Yo, teman-teman, kasih tepuk tangan yang meriah dulu ya. Yes. Selamat malam semuanya. Oke, kalau saya bilang 100% Katolik, jawabnya 100% Indonesia. Coba saya mau tes dulu nih. Rekan-rekan BIR Bina Iman Remaja, 100% Katolik? Wah, lumayan, ada 5.000 orang ya. Tepuk tangannya kok cuma 1.000? Waduh. Rekan-rekan pelajar, 100% Katolik? Double ya. Oke, nggak apa-apa lah. 1.500 setengah. Rekan-rekan OMK, 100% Katolik? Wih, lumayan. 5.000 setengah. Para Romo, 100% Katolik? Berapa jumlahnya? Ini mewakili umat seluruh keuskupan ya, jadi banyak banget. Oke deh. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Yang saya hormati para Romo, Romo Vikaris Jenderal yang mewakili Bapak Uskup pada malam hari ini, Romo Eng selaku Romo Paroki dan juga Romo Eko. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang, boleh ya? Nah, tadi ketika homili kita semua ditanya ya, ada yang jawabnya bener, setengah bener, ngawur, nggak tahu gitu ya. Sekarang gantian, kita tanya para Romo ya. Boleh nggak? Siap? Cari pertanyaan yang nggak bisa dijawab ya. Oke? Jangan, nanti kita bisa beresnya subuh. Baik, para Romo dan rekan-rekan semuanya, pada malam hari kita akan diskusi ya terkait dengan tema kita. Untuk yang pertama, sebelum rekan-rekan mengali, Romo Yohanes Suparta selaku Vikjen. Ada satu pertanyaan besar buat kita semua sebagai rekan-rekan muda nih. Untuk bisa menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia dari sudut anak muda atau kita sebagai orang muda, kira-kira seperti apa Romo? Atau main TikTokan tiap hari itu kita bisa 100% Katolik, 100% Indonesia? Ya. Kita akan mendengar tips-tips dari Romo Yohanes Suparta. Silakan Romo, monggo. 100% Katolik, 100%
Indonesia. Nah, pertama kan kita melihat berarti 100% Katolik kan ya. Menjadi Katolik itu artinya apa? Saya tanya balik. Loh, ditanya balik nih kita nih. Wah, nggak jadi nanya nih kita. Enggak, maksudnya begini, bahwa saya punya cerita begini, sebelum menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia, saya punya cerita tentang seorang pelajar, begini. Halo rekan-rekan. Selamat malam. Romo mau bicara nih, artis dari Korea lo ini. Nah, waktu itu ada seorang pelajar SMP kelas 2, SMP kelas 2 ya, itu membuat saya sangat terharu dan terkagum. Karena Selamat malam. Sebentar, maaf ya. Rekan-rekan muda, yuk kita di sini kan mau diskusi dialog ya. Jadi satu kita berbicara, yang lain mendengarkan ya. Siapa tahu ini juga merupakan jawaban nanti dari tema kita. Oke ya. Romo kita ini jam terbangnya tinggi loh. Nyari waktunya juga susah loh ini. Kebetulan kan disuruh Bapak Uskup jadi mau datang. Silakan Romo. Saya dari rumah tadi saya terbang tadi. Jam terbang tinggi. Nah, anak ini begini bercerita, anak ini sekolah di sekolah negeri. Ada yang di sekolah negeri? Yang sekolah negeri angkat tangan. Yang di sekolah negeri siapa yang di sekolah negeri? Angkat tangan, sekolah negeri. Nah, STM. STM masuk nggak Romo? Yang sekolah tukang ribut mana? Nah, teman kita ini di Bogor, ya ini di Bogor loh ya, bukan kejadian di mana-mana. Ini di Bogor, Kabupaten Bogor persisnya. Seperti di sini Kabupaten Bogor juga ya. Nah, anak kelas 2 SMP sekolah negeri sering sekali dia di tanda kutip diledek karena dia Katolik. Mengalami perundungan istilahnya ya, perundungan. Lalu kemudian dia sering ditanya tentang hal-hal yang ada di Katolik. Misalnya ditanya, kenapa kok di Katolik ada patung, misalnya begitu ya. Nah, anak ini bercerita begini, bahwa dia itu baru dibaptis kelas 6 SD. Sebelumnya karena orang tuanya, bapaknya itu Buddha, ibunya Katolik, tapi menikahnya itu kan belum di dalam gereja. Sehingga anak ini ikut bapaknya menjadi Buddha, tetapi sering ikut ibunya ke gereja. Nah, karena sering ke gereja, akhirnya dia merasa saya agamanya apa. Tetapi anak kelas 6 SD ini berani memutuskan saya pengen dibaptis. Akhirnya dia belajar. Nah, setelah dibaptis, anak ini mengatakan begini, saya sungguh mengalami, saya sungguh merasakan setelah dibaptis itu Roh Kudus ada pada saya. Nah, Roh Kudus itu karyanya apa? Yang dia rasakan, yang dia alami. Dia mengatakan begini, Roh Kudus itu memberi keberanian pada saya ketika saya diledek, mengalami perundungan itu, saya berani menjawab. Saya berani mengatakan bahwa kita di Indonesia itu berbeda-beda. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus itu bagi saya memberi pengertian. Ketika teman-teman bertanya, Roh Kudus itu membantu saya menjawab. Ini yang saya katakan anak kelas 2 SMP sangat Katolik. Karena apa? Karena dia sungguh menghayati Roh Kudus berkat pembaptisan. Kita seringkali kalau sudah dilihat orang, kita kan nggak berani. Kalau sudah kamu Nasrani ya, sudah mulai ciut begitu kan ya. Apalagi kalau ditanya, kamu kenapa sih Tuhanmu disalib segala macam? Nah, mulailah bersembunyi dan sebagainya. Nah, kita tidak menghayati Roh Kudus yang ada dalam diri kita.
Kalau kita tidak tahu tentang iman Katolik, tentu kita harus menyadari Roh Kudus itu bekerja, maka kita belajar dan mencari tahu supaya kalau ditanya bisa menjawab. Nah, itu menjadi Katolik itu seperti itu, bahwa kita sungguh menghayati iman kita, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, dan kita tidak takut. Saya mau dimanapun ya, mau dimanapun, mau makan, mau berangkat nyetir, naik motor dan sebagainya, saya selalu begini. Biasa aja saya. Orang mau ngeliatin nggak apa-apa, saya tanda salib, saya mohon keselamatan untuk perjalanan kok. Gitu loh. Itu kan menghayati iman ya, menjadi Katolik. Lalu menjadi Indonesia, tadi anak itu juga berani mengatakan bahwa kita itu berbeda. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tetapi seringkali begini, seringkali kita itu justru merasa lebih baik dari yang lain. Kita itu merasa lebih baik. Soal iman, oke, memang kita mengimani gitu ya. Kita mengimani Yesus sebagai penyelamat dan sebagainya. Tetapi ketika bergaul dengan yang lain, kita itu merasa lebih baik, atau di satu sisi merasa minder. Sehingga sulit masuk ke yang lain. Nah, bagaimana untuk menjadi 100% Indonesia? Ya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Di lingkungan kita itu banyak sarana untuk menjadi warga Indonesia yang baik. Yang sekolah, ya sekolah yang baik. Kalau kita cerdas, bangsa juga menjadi cerdas. Lalu kemudian, nah, ada begitu banyak sarana yang lain kita untuk bisa ambil bagian dalam hidup bersama. Misalnya ya, bagaimana kita pun ikut ambil bagian di rumah sekitar kita. Seringkali orang Katolik itu dikenalnya apa? Pagernya tinggi. Pagernya tinggi. Jadi jarang berkumpul dengan warga sekitar. Karena sudah tadi merasa di satu sisi takut atau di satu sisi merasa lebih baik. Kurang bergaul. Saya yakin teman-teman ini kan di sekolahan banyak temannya yang tidak katakanlah seagama gitu ya. Ya jalin relasi dengan baik. Itu menjadi bagian dari Indonesia. Kalau ada gerakan-gerakan katakanlah untuk kebaikan masyarakat, ikuti. Yang sederhana di rumah seringkali ada kerja bakti, ikut. Lalu ada perkumpulan-perkumpulan untuk kebaikan, ya sekali lagi untuk kebaikan loh ya, ikut. Bukan perkumpulan-perkumpulan yang merusak. Ketika saya tugas di mana ya, di Banten misalnya, waktu itu saya ikut ambil bagian dalam pembentukan satu forum sampai sekarang masih ada kalau tidak salah, yang namanya Forum Pemuda Lintas Agama, FPLA begitu. Di Bogor juga ada yang ada Basolia, kemudian ada Forum Pemuda Lintas Agama juga ada segala. Nah, ikutlah, jangan takut. Ngapain harus takut? Ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Itu salah satu cara kita menghayati iman, sekaligus kita mau menjadi warga negara Indonesia. Kita merawat lingkungan pun sudah ikut ambil bagian dalam merawat bangsa kita sendiri. Maka itu menurut saya gambaran ya untuk menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Bagaimana kita sungguh menghayati iman kita dengan penuh sukacita, tetapi sekaligus kita sungguh menyadari bahwa tempat hidup kita itu di Indonesia. Apapun yang terjadi di Indonesia ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita menghirup udara yang sama. Kita menginjak tanah yang sama. Kita buang kotoran di tempat yang sama kan ya. Sama semuanya. Ngapain kita harus takut dengan yang lain, harus tertutup dengan yang lain? Enggak. Bergaul saja. Begitu kira-kira Pak. Makasih. Terima kasih Romo, luar biasa. Boleh tepuk tangan kan nih Romo? Oh boleh. Tepuk tangan dong yang meriah buat Romo sekali lagi. Wah. Ada yang paham apa yang tadi bicarakan Romo? Coba angkat tangan saja. Paham? Saya nggak akan nanya lagi kok, tenang aja. Paham yang disampaikan Romo? Luar biasa Romo ya. Nah, tenang, tidak akan ditanya lagi kok, nanti nggak ada ulangannya. Ya Bu Sri ya. Ingat Bu Sri jangan ulangan nanti. Oke, ya. Jadi intinya
Ya, dengan menerima Roh Kudus itu bukan terus tiba-tiba disulap kita jadi tahu semuanya ya. Tapi tadi Romo menyampaikan bahwa dengan bantuan Roh Kudus kita harus mencari tahu ya apa yang menjadi kegundahan kita secara pribadi juga khususnya. Baik, rekan-rekan muda semuanya, sekarang giliran rekan-rekan nih, boleh bertanya kepada Romo, kira-kira apa yang mau ditanyakan ya. Nah, silakan rekan-rekan nanti menyampaikannya dengan menyebutkan namanya dulu, kemudian dari wilayah mana ya, biar Romo Fikjen juga tahu di sini ada wilayah apa saja sih, begitu. Silakan angkat tangan. Ya, bantuan Kak Selin, Kak GG untuk menyampaikan mic-nya. Ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan dulu nanti akan langsung dijawab sama Romo. Ya. Pertanyaannya singkat, jelas, dan padat ya. Jangan pilihan ganda, oke? Yuk, angkat tangan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Jangan takut, jangan malu-malu nih. Ini Romo udah siap-siap loh nih. Di tasnya tuh banyak contekan loh, itu tenang aja. Ya, pasti semuanya terjawab dengan tuntas. Ya. Yuk. Saya jadi seperti marketing ini. Yang mau nanya. Ayo rekan-rekan muda, mana semangatnya? Cek. Ayo teman-teman yang mau bertanya boleh. Oke. Ya. Kalau tidak nanti saya berikan kepada mantan muda loh. Ya. Di sana banyak tuh mana tuh? Oke. Ada yang paling muda. Dapat satu nih, Kak. Silakan. Halo, saya Antonius Romero Joyo, berasal dari wilayah Santo Petrus. Saya ingin bertanya, apakah Grogi. Enggak apa-apa, yuk. Pelan-pelan. Apakah toleran? Apakah Roh Kudus itu? Apakah Roh Kudus itu? Ya, enggak apa-apa. Terusin. Apakah kalau kita ada masalah itu, apakah Roh Kudus akan membantu? Ya. Oh gitu ya. Saya bantu sedikit ya. Apakah ketika kita ada masalah ya, secara pribadi, itu apakah Roh Kudus membantu kita? Begitu? Ya, kurang lebih begitu. Bertanya sama Romo siapa? Yang mana nih? Oh, yang ini ya. Yang ini. Romo Fikjan silakan. Untung Romo silakan Romo. Memang ketahuan mana yang kepenuhan Roh Kudus gitu kan ya. Nah, baik. Tadi saya dalam contoh itu memberikan gambaran bagaimana teman kita yang kelas 2 SMP itu punya iman, punya kepercayaan. Dia percaya bahwa Roh Kudus itu membantu. Nah, kalau kita sudah tidak percaya, ya nggak bisa, gitu kan ya. Jadi kita percaya dulu, percaya bahwa Roh Kudus itu pasti akan membantu. Dan cara Roh Kudus membantu tentu saja tidak bisa kita bayangkan sesuatu yang katakanlah tiba-tiba luar biasa atau mujizat atau sesuatu yang wah atau yang spektakuler atau apapun istilahnya. Roh Kudus itu membantu ketika misalnya begini. Misalnya begini. Saya beri contoh. Suatu kali di seminari itu ada misa bahasa Inggris setiap hari Sabtu. Nah, waktu itu kami sudah ada kesepakatan bahwa untuk khotbah hari Sabtu itu diakon. Ada 2 diakon di seminari waktu itu. Kita sudah sepakat. Karena diakon yang khotbah, maka saya tidak menyiapkan. Saya hanya membaca bacaan Injil. Malamnya itu saya baca saja bacaan Injilnya. Nah, lalu kemudian pas mulai misa, ternyata 2 diakon itu tidak ada. 2 diakon itu tidak ada satupun. Karena 2 diakon itu tidak ada, maka mau tidak mau yang harus khotbah siapa? Saya. Tapi malamnya saya sudah membaca ya, saya baca saja tapi tidak menyiapkan sesuatu. Akhirnya ketika bacaan itu, saya sungguh berdoa dalam hati saya, ya Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus bantu saya. Saya percaya Engkau akan memberikan yang baik. Nah, ketika khotbah, luar biasanya ya, saya sendiri tidak percaya, saya bisa ngomong bahasa Inggris,
Meskipun ngerti gitu ya. Coba ngerti. contohnya Romo, coba contohnya sedikit. Nggak bisa. Ini Roh Kudus lagi nggak ada. Nah, Oke. pas misa itu saya sungguh mengalami bahwa kok lancar sekali begitu. Padahal saya kalau sadar begini, sulit ngomong bahasa Inggris. Tapi waktu itu saya bisa ngomong lancar sekali dan jelas, lalu kemudian tidak panjang juga, tetapi menjadi khotbah yang katakanlah, saya setelah itu pun, saya sendiri heran gitu loh, kok bisa ya gitu ya. Artinya kita percaya pada Roh Kudus. Lalu kemudian itu contoh. Hal lain, contohnya begini. Roh Kudus itu juga bisa bekerja melalui apapun atau siapapun. Bisa jadi Roh Kudus itu bekerja melalui orang lain, melalui sesama kita, melalui teman kita. Maka kita jangan gampang beranggapan buruk, beranggapan salah, tertutup terhadap sesama kita. Jangan-jangan melalui sesama kita itulah kita diberi bantuan. Ketika ada masalah misalnya, ceritalah ke orang tua. Ada masalah, ceritalah ke kakak, ke adik, cerita ke teman dan sebagainya. Nah, bisa jadi melalui orang tua, kakak, atau melalui teman itulah Roh Kudus akan membantu kita untuk memecahkan masalah. Tapi kalau kita simpen sendiri, tidak akan selesai. Maka tadi poinnya pertama, harus percaya dulu. Pertama harus percaya. Yang kedua, mau mendengarkan. Entah itu dengan doa, entah itu dengan terbuka terhadap orang lain. Itulah cara Roh Kudus bekerja untuk kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Ya, gratis nih, tepuk tangannya mumpung lagi gratis ya. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau punya masalah cerita dan percaya ya. Ceritanya sama kakak, adik ya. Jangan di status ceritanya ya. Oke, betul ya Romo ya? Apalagi malah TikTok kan. Oke, terima kasih dari rekan kita siapa? Yohanes tadi ya. Pertanyaan luar biasa. Yuk, yang kedua. Siapa lagi yang bertanya? Waduh, ini semangat nih. Ini berbobot tinggi nih pertanyaannya. Silahkan mic-nya. Atau tanpa mic sudah bisa? Namanya siapa? Dari mana? Yang mana dulu? Oh gitu. Kanan kiri. Oke, silakan berdiri. Jadi aku Ella dari wilayah Yosef. Jadi saya pengen nanya di kehidupan remaja saat ini kan sekarang yang yang sering kita pakai kan sekarang sosmed tuh ceritanya. Ya, Nah saya pernah tuh ceritanya ngepost Injil ke status. Terus tiba-tiba teman saya bilang gini, Ella kamu sok suci banget sih. Sok suci. Emang suci gitu. Oke, lanjut. Sering banget kayak gitu. Jadi agak aku misalnya mau Yuk, interface dari gue. tentang ngajak orang lain buat ikut bir atau selain sebagainya itu saya agak itu gimana ya Ro? Biar saya bisa berani lagi gitu karena sering banget dapat ajakan kayak gitu. Oh gitu ya. Dari saya bukan Oke, baik, terima kasih Ella. Jadi begitu Romo ya. Kita bikin status, niatnya baik kan, ya ngajak bir atau pertemuan atau apapun nih berkaitan dengan kegiatan gereja ya Ella ya. Nah, tetapi mendapatkan komentar-komentar yang apa tadi ya? Ya, netizen Indonesia tuh emang benar-benar luar biasa. Ella, yang mau jawab siapa nih? Oh terserah. Baik, karena bintang tamunya adalah Romo Fikjan ya, Romo Fikjan. Oke, nggak apa-apa Romo. Jeruknya masih ada lagi nggak? Tolong. Nggak, saya tahu yang jawab pasti harus saya. Oke Romo, silakan. Jagungnya dibungkus tolong ya. Lapar. Nah teman-teman, kan yang teman-teman pada lapar kan ya. Supaya nggak banyak pertanyaan lagi ke saya. Nah tapi tadi menarik ya, menarik bahwa tadi kalau kita itu punya masalah, kalau kita itu punya kegelisahan, kalau kita itu punya sesuatu yang katakanlah apa ya privasi,
ngapain kita buang sembarangan? Jangan buang kotoran sembarangan. Tapi kalau membuang kebaikan sembarangan nggak masalah. Seperti tadi misalnya. Nah itu salah satu yang harus kita katakanlah, harus berani kita tanamkan. Kita itu sering takut tadi. Takut misalnya tadi, kalau misalnya saya tanda salib saja, takut dilihat, loh kok begini, loh itu orang Nasrani ya segala macam. Atau di sisi lain, kita menuliskan sesuatu yang baik, takut dibilang sok suci. Memang kalau saya tanya, yang suci siapa? Yang suci siapa? Yang suci hanya Tuhan. Tetapi kalau kita menebarkan sesuatu yang baik, itu salah nggak? Tidak. Tidak pastikannya. Maka nggak usah khawatir. Kita itu semua berdosa kok. Tetapi apakah kita selamanya harus tinggal dalam dosa, harus tinggal dalam kelemahan? Kan tidak. Harus berani melakukan sesuatu yang baik. Maka justru sekarang medsos itu menjadi salah satu sarana yang sangat bagus untuk bersaksi, untuk berkatekese. Waktu di mana ya saya lupa, ada juga seorang remaja SMA kelas 2 yang mengatakan begini, Romo, kemarin saya itu habis nonton TikTok. TikTok itu menceritakan seorang remaja juga anak SMA. Di TikTok itu ada potongan-potongan begini. Hari Minggu anak ini ke gereja setiap hari. Setiap minggu ke gereja. Hari-hari biasa dia ini bercerita di TikTok, potongan-potongannya itu ke night club. Itu hal baik apa tidak seperti itu? Itu hal baik atau tidak di TikTok seperti itu? Baik atau tidak? Ayo, baik atau tidak? Baik atau tidak? Jadi dalam satu potongan TikTok dia hari Minggu ke gereja, tetapi hari biasa dia pergaulannya aneh-aneh macam-macam. Baik atau tidak? Ya. Tentu saja tidak. Begitu kan ya? Apakah yang harus kita buang itu yang kotoran-kotoran semacam itu? Kan enggak. Justru kita harus bangga, kita harus semangat, kita harus senang. Apapun pandangan, apapun pendapat orang, yang kita sebarkan itu kan kebaikan. Karena Yesus pun pernah bertanya, apakah tidak ada kata-kata sehat dari orang yang sakit? Kan begitu kan ya? Apakah tidak ada kata-kata yang baik atau sesuatu yang baik dari orang yang tidak baik? Kan pasti selalu ada. Kita tidak sempurna, tapi pasti bisa melakukan sesuatu yang baik. Harus diyakini itu, nggak apa-apa. Justru kesempatan bagi kita media sosial untuk bersaksi, berkatekese. Nggak usah takut. Dibilang sok suci, ya nggak apa-apa. Karena saya memang mau mengejar yang namanya kesucian. Tapi bukan berarti saya suci. Tapi saya pengen suci. Nggak usah takut, tenang saja. Teruskan saja. Komentar apapun nggak apa-apa. Itulah salah satu cara kita mencoba mengimani Roh Kudus. Yang penting tidak barbar. Artinya apa? Tidak balas kemudian melakukan atau mengatakan sesuatu yang kasar terhadap orang lain. Enggak apa-apa, kita terima saja. Tapi kita tetap yakin melakukan sesuatu yang baik. Begitu ya, Ella ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi dong buat Romo Vigjen ya. Ada lagi? Silakan. Tenang Romo, masih ada 10 lagi Romo. Ya, silakan. Satu pertanyaan lagi ya Kak ya. Oke. Yang lagi terakhir. Masih kuat Romo? Kalau belum lapar silakan ayo ya. Oke, silakan. Namanya siapa, dari mana wilayahnya? Asli manusia iya betul, lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Octavianus Carolus. Saya dari wilayah Immaculata, lingkungan Santa Jacinta. Oke. Izin bertanya Romo, kan kita memiliki busana liturgi. Busana liturgi yang kita pakai setiap atau perayaan itu arti dan makna dari busana tersebut apa ya Romo? Oke. Dan inspirasi dari mana Mo?
Mo, ini kayaknya soal ulangan nih, Mo. Enggak ada ini, enggak guru agama enggak di sini. Wih, kayaknya ini soal ulangan ini. Maaf Romo, kayaknya Romo Eko lagi ngantuk, jadinya pertanyaan dijawabnya sama Romo Eko. Ya? Wow, selamat. Terima kasih Mo. Tapi nanti Romo Parto boleh menambahkan ya 2 atau 3 jam gitu. Silakan Romo Eng atau Romo Eko. Oh, Romo Eko. Baik, silakan Romo. Izin Romo Brigjen, Romo Paroki. Okta yang ditanya itu busana liturgi itu banyak. Apa? Busana liturgi misdinar, lektor, pemazmur. Oh, busana liturgi Romo. Baik. Kalau busana liturgi ya itu ada busana liturgi harian dan busana liturgi itu untuk liturgi yang perayaan Ekaristi. Yang pertama yang sering di bahwa ya tes baik, busana liturgi yang kayak Romo ini pakai ini adalah pakaian jubah ya, jubah berarti pakaian harian. Kalau misa ini nggak boleh, harus pakai alba itu putih, harus lengkap, pakai single. Apa yang di leher itu namanya? Amik, tapi jarang sekarang, tapi harus ya. Jadi kalau seperti ini adalah pakaian harian, jubah. Kalau pakaian busana liturgi untuk yang perayaan Ekaristi itu dimulai dari kita pakai amik, alba, single, stola, lalu kasula terakhirnya. Itu ya. Ada lagi? Sudah. Romo Parto turun tangan sendiri nih akhirnya nih. Silakan Romo. Di laptop saya ini ada pelajaran tentang sakramen dan liturgi. Ada tentang busana-busana liturgi ada di laptop saya. Nggak perlu saya buka ya. Tidak perlu. Nggak perlu. Tapi intinya begini, bahwa yang mau ditegaskan, liturgi itu katakanlah suatu situasi, suatu momen yang bukan harian, bukan biasa. Kalau dalam konteks kultur atau budaya, itu selalu ada konsep begini. Ada dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Dunia atas ini dunia ilahi, dunia bawah itu dunia manusia. Nah, di tengah ini adalah dunia pertemuan antara Allah dan manusia. Nah, liturgi, kalau kita bandingkan, ya bukan samakan, kita bandingkan seperti itu. Jadi liturgi itu ada suatu situasi, suatu peristiwa yang tidak biasa. Ada dunia yang bukan sehari-hari. Maka kalau dalam liturgi kita tidak boleh sembarangan. Termasuk begini, termasuk para romo kadang-kadang lupa konsep seperti ini. Sehingga salam saja, salamnya itu kan sudah khusus. Salamnya kan Tuhan bersamamu. Dijawab, dan bersama rohmu. Itu salam liturgis. Sebetulnya tidak ada begini. Maka saya di misa dimanapun saya tidak pernah, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Enggak ada seperti itu. Itu salam harian, salam biasa itu. Bukan dunia khusus gitu ya. Karena dunia khusus ini salamnya sudah sendiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Yaitu salamnya memang seperti itu. Karena ini dunia yang katakanlah tidak sehari-hari. Ini pertama, konsep itu harus kita pahami bahwa liturgi itu suatu dunia di mana Allah dan manusia berjumpa, terutama bersatu dalam perayaan Ekaristi, dalam sakramen Maha Kudus, di mana Allah sendiri hadir dalam persembahan kita. Nah, karena ini bukan momen atau situasi biasa, diperlukan juga hal-hal yang tidak biasa. Kalau tadi dikatakan ini pakaian harian, tapi ketika harus berliturgi, tidak cukup yang harian ini. Harus ada busana tertentu.
pakaian tertentu. Maka tadi dikatakan ada amik, ada alba, lalu diikat single, lalu ada stola dan kasula. Itu semua ada maknanya. Misalnya, ketika memakai amik itu pun ada doanya. Tuhan, semoga Engkau menjauhkan aku dari serangan setan dan sebagainya. Supaya bahwa yang sekarang hadir itu imam ini bukan tanda kutip manusia biasa. Imam ini ketika dalam liturgi adalah in persona Christi, Kristus sendiri. Maka kita tidak perlu pilih-pilih yang misa, romonya siapa yang misa ya, romonya siapa, enggak. Sama, karena romo itu ketika liturgi in persona Christi. Maka tadi membutuhkan atau diberi simbol dengan pakaian khusus. Tidak perlu saya jelaskan detail, misalnya tadi ada amik, alba, lalu kemudian stola, itu kalau tadi ditanyakan, itu ada unsur pengaruh tradisi apa ya, gitu kan tadi ya. Misalnya, stola itu ada dari tradisi Romawi. Tradisi Romawi itu, stola itu berkaitan dengan jabatan. Kalau diakon, stolanya miring kan ya. Sebelum Konsili Vatikan kedua, imam, stolanya itu miring terus disilang di depan. Kayak saya kalau pakai masih saya silang begitu. Itu sebelum Konsili Vatikan kedua. Sedangkan yang lurus saja itu oskop. Tapi sekarang karena dalam perayaan Ekaristi itu prinsipnya adalah imam, uskup dan imam pun sama, stolanya cukup lurus. Nah, itu ada makna-makna seperti itu. Nah, lalu kemudian tadi misalnya, maknanya apa sih? Contohnya misalnya begini. Tadi yang kita pakai adalah warna putih. Warna putih itu adalah simbol sukacita dan kesucian. Digunakan untuk hari raya Tuhan kita Yesus Kristus dan Bunda Maria. Lalu warna merah. Warna merah itu apa? Simbol keberanian bersaksi, simbol kemartiran. Maka warna merah itu digunakan liturgi ketika perayaan para martir. Nah, contohnya begitu ya. Begitu. Cukup kan ya, 11 ya? Udah, nggak usah nanya lagi, udah cukup. Tepuk tangan dong buat Romo Eko dan Romo Parto. Baik, Pak Roma dan juga rekan-rekan yang terkasih, cukup menarik ya dialog kita, diskusi malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini menguatkan iman kita. Kita semakin percaya ya. Kita boleh mengejar kesucian tadi ya. Memang kita sekarang belum suci, tapi bisa kita kejar ya dengan pengalaman hidup kita, dengan saling sharing satu sama lain. Baik, Pak Romo dan juga rekan-rekan muda, kita sudah sampai di penghujung dialog. Setelah ini acara bisa dilanjutkan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada tutur kata, perkataan, dan sikap saya yang kurang berkenan. Untuk itu, selamat malam buat kita semuanya. 100% Katolik! 100% Indonesia! Selamat malam. Baik, terima kasih Kak Jati untuk pendampingannya menjadi moderator yang sangat luar biasa sehingga dialog kita bisa tersampaikan, bisa berjalan dengan baik juga. Oke, teman-teman semuanya, kita melakukan acara kita yaitu acara makan malam bersama. Maka mohon untuk rekan-rekan semuanya kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau berdoa makan malam bersama terlebih dahulu. Dan saya dengan rendah hati mohon kesediaannya untuk Romo Eko untuk memimpin doa makan malam bersama kami. Silahkan Romo. Baik, para Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku, mari kita mohon berkat Tuhan untuk santapan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah hadir bersama kami dalam perayaan Ekaristi, juga perayaan Natal bersama dengan BIR, pelajar dan OMK ini. Semoga sukacita Natal membuat kami mampu mengenali Yesus yang lahir di dalam hati dan hidup kami, agar kami dapat bersukacita setiap harinya untuk menjalani hari-hari dengan lembaran yang baru. Maka kami juga hendak bersukacita bersama dengan saudara-saudari kami
dalam perjamuan santap malam ini. Maka kami mohon Roh Kudus-Mu hadir, memberkati, dan akhirnya santapan ini menguatkan kami, jiwa dan raga kami, agar kami memperoleh kekuatan yang baru. Maka berkat-Mu tercurah atas hidup kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat makan. Baik, terima kasih Romo. Tapi sebelum itu, teman-teman tidak meninggalkan tempat duduk dulu sebelum saya memberikan info terkait makan malam. Jadi nanti teman-teman akan dibantu oleh Kak Vera dan Kak Andreas. Saya panggilnya Kak Vera ya. Kak Vera dan Kak Andreas. Teman-teman yang di sisi sebelah kiri saya boleh bangkit berdiri membuat dua bentuk barisan. Dua bentuk barisan lalu mengambil makan malam di sebelah sana ya. Sambil kita makan malam, nanti kita akan ada penampilan-penampilan dari tiap-tiap wilayah yang spektakuler dan tidak kalah habis serunya. Penasaran kan? Penasaran kan? Nah, sayang banget nih. Romo, sudah mau lanjut? Oh iya, sama ya. Baik-baik. Terima kasih Romo, Vikaris atas kesediaannya. Nanti bergabung lagi. Amin ya. Bergabung lagi ya. Lihat penampilan kita-kita ya. Baik, untuk yang di sisi sebelah kiri saya boleh, yuk kita makan yuk. Ya. Udah gua ngerti. Oke, buat teman-teman yang lain, untuk plastik sampahnya ya dari snack-snack yang tadi sudah dimakan boleh dibuang ke tempat sampahnya ada di bagian belakang ya. Boleh langsung dimasukkan ke tempat yang sudah tersedia, supaya tempat kita ini tetap bersih ya dari awal sampai akhir nanti. Betul. Mohon kerjasamanya ya teman-teman semua. Ya, dan buat teman-teman semua yang sudah membawa botol minum, tumbler masing-masing, boleh di belakang itu sudah tersedia galon isi ulang. Jadi teman-teman kalau yang haus, nah yang haus boleh langsung ambil minuman di belakang ya. Nanti kalau kurang boleh bilang ya. Banyak air hujan, oke? Jangan dong Kak. Oh jangan ya. Oke, tunggu ya yang sisi sebelah kanan. Teman-teman kur, tunggu ya. Yang paling belakang biasanya jatahnya lebih banyak. Loh, amin. Wow, dahsyat ya. Aku yang terakhir aja deh kalau gitu biar dapatnya banyak. Oke, dan teman-teman yang mau mengisi acara, yang mau tampil, mohon persiapannya ya. Nanti kita akan menyaksikan penampilan-penampilan yang menarik dari teman-teman kita loh. Oke. Nah, teman-teman yang hadir di sini kalau mau isi acara juga boleh langsung ngomong aja ke Selin, ke Kak Selin atau ke saya juga boleh. Kak, kita mau ngisi acara nih, boleh banget ya. Mau nyanyi bisa, mau nari-nari juga boleh ya Kak Salin ya. Betul sekali. Buat rekan-rekan semua OMK Bina Iman Remaja yang mungkin mendadak ingin tampil di depan teman-teman, boleh langsung tampil. Ini kesempatan buat teman-teman. Siapa tahu nanti bisa tampil lagi di lain waktu yang lebih seru lagi ya. Oh pastinya. Betul dong. Dan teman-teman gak usah khawatir. Tadi harapan teman-teman serta nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman nanti akan disampaikan oleh Pastor Vikaris Jenderal kepada Bapak Monsinyur agar selalu mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan anak muda di kedepannya agar semua bisa terjawab ya. Oh, luar biasa sekali. Oke, sepertinya di bagian sisi kiri sudah mulai selesai nih Kak. Yuk, rekan-rekan muda yang lain dipercepat ya pengambilannya. Boleh langsung kembali lagi. Bagi yang tidak memiliki kupon, maka nanti mengantrinya belakangan ya. Dahulukan yang memiliki kupon makan dulu. Ya, berbaris 2 barisan. Ya. Oke, bagian tengah boleh bangkit berdiri. Hap. Yuk, mulai bikin silakan barisan. Yang barisan tengah membentuk 2 barisan di sisi sebelah kiri saya. Nah, di situ ada Kak Andreas sudah menanti. Ya, berbaris ya. Semuanya pasti kebagian kok, tenang aja. Ya, betul.
Wah, Kak Selin aku udah lihat yang merah-merah nih, lucu-lucu banget deh. Aduh, Ada yang pakai bando-bando gitu, ya ampun, greget deh. Lucu sekali. Kayaknya sudah tidak sabar ya. Kayaknya aku tahu deh dari wilayah mana. Minta tolong ini iringi lagu Waktu Tuhan yang terbaik. Tuh, lagunya pasti familiar untuk kita semua. Buat teman-teman yang tahu lagunya, boleh nyanyi bareng ya. Yuk, Kakak Nia, boleh maju yuk. Ya, Nia yang mana orangnya? Bro. Ayo Kakak Nia. Oke. Nia udah berani gini, mana suaranya? Wah, Nia supporternya banyak banget. Supporternya banyak banget, sampai yang masih ada nasi di mulutnya juga supporterin Nia loh, semangat. Oke, tenang dibantuin. Kak Yuli. Nah, oke. Oke, dibantu oleh Kak Selin. Kita udah couple banget pakai baju putih. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Nia, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Luar biasa. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mana suara supporternya? Oke, sekali lagi ya, kita putar. Dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Refnya sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nia, Nia, Nia. Luar biasa, terima kasih Kak Dina, terima kasih Kak Yuli udah begini. Dan terima kasih untuk supporter Nia yang luar biasa. Ya. Oke, next penampilan KGG. Oh iya. Kaget, jangan-jangan aku disuruh nampilin. Aduh, baru juga habis konfirmasi ya, main ditembak aja nih kakak. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kira-kira siapa lagi ya kak yang mau ngisi acara kita pada malam hari ini? Oke, selanjutnya ini dari wilayah. Katanya mau ngisi, beneran nih? Dari wilayah saya sendiri, ya. Wilayahnya Kak Selin? Ya, dari wilayah saya sendiri ya.
untuk menemani para hadirin, teman-teman semua yang sedang makan malam pada malam hari ini. Untuk wilayah Yohanes Pembaptis kita akan menyanyikan lagu tapi bersama-sama, jadi vokal grup ya. Untuk teman-teman para penyanyi silahkan maju. Nah, penontonnya boleh joget deh kalau gitu. Oke, di sini ada Kak Kevin, kakak saya sendiri. Hai Kak Kevin. Kandung loh, kandung. Hai. Kakak kandung loh. Long time no see. Nah, sini Kak, boleh maju sini. Oke, ini Kak Kevin, dia juga OMK. Ya, belum OMG. Ya, akan segera ya kayaknya. Oke, selanjutnya ada Yugo. Yugo, silakan maju. Carol, Michelle, Goji, dan Selin. Tepuk tangan. Oke, ini bawang merah, bawang putih, bawang bombay ya. Nah, oke, sebentar. Kak Kevin ini harus didampingi dengan teman laki-laki. Mana ya teman laki-laki? Yugo, tolong maju ke depan. Oke. Kita mau nyanyi lagu. Yeay, Carol. Supporter Carol mana? Kayla mana Kayla? Oh Kayla lagi foto-foto dia. Oke. Oke. Mic-nya kasih ke mana? Oke. Aku sama Kera, kalian bertiga, oke? Kita mau nyanyi lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir. Nah, ya. Lagunya lagu bocah sih. Ya, ini lagu mana Yoga? Itu Bel maju. Yoga, Bel. Lu YP. tolong Bel. dong yang merasa YP nih maju. Yang merasa YP maju, mau dicoret dari YP. Iya. Maju Bel, ayo Bel. Iya, YP. Pet katanya mau pindah wilayah, Pet. Dia lahir untuk kami. Udah belum? Udah. Oh belum. Mohon maaf. Ini belakang. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Allah kami.
sendiri ya. Aduh, rame ya. Terima kasih loh kakak-kakak dari YP. Ya, terima kasih untuk YP. Sama-sama. Oke. Sama-sama. Oke. Selanjutnya Kak Gege. Kita masih ada penampilan lagi nih. Tadi sudah bernyanyi-nyanyi Ria. Sekarang kita mau gerakin badan kita sama-sama. Asik. Wah, ditemani oleh teman-teman dari wilayah aku dong, nggak mau kalah. Oh, yang mana ya? Yang udah pakai bando-bando lucu gitu. Ya ampun, kok lucu banget sih. Iya Jadi dong. penasaran. Ih, totalitas banget nih dari atas from head to toe-nya. Udah. Wah. Kompak banget. Oke deh. Selanjutnya adalah penampilan dari wilayah Santa Maria Immaculata. Tepuk tangan dong teman-teman. Yuk, silakan. Oke, kayaknya dari lagunya tahu nih, aku nih. Ya ampun, kece banget. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik, luar biasa. Hits banget kan? Hit banget. Oke deh. HBL. Musik. Mana supporternya? Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed, then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Luar biasa. Oke, tunggu sebentar. Ya ampun. Ini diberikan kepada Siapa siapa? nih? Ke Bu Enjal, ke Bu Sri. Ayo. Lalu ke siapa lagi? Ke aku nih kayaknya. Nah. 12 guys. Asik. Yeay. 1, 2, 3. Oke, tunggu dulu teman-teman. Tunggu dulu teman-teman. Tadi dulu. wilayah YP kan disebutin namanya. Yang ini aku mau tahu dong namanya Kak Iya Gege. ya, ada yang imut-imut nih, aku suka deh. Apalagi Gemes ini banget ada tuh. laki-laki nih, keren banget. Sini boy. Oh udah di situ Nggak ya. mau, Oke, di biar sini satu. adil, biar adil.
Oke. Geser sedikit Kak Gege. Ayo kita Oke. geser biar center point kayaknya. Ya. Oke, mau dari mana dulu nih Kak Selin? Mulai dari Kak Gege dulu deh, boleh. Kalau aku pasti dari yang ganteng dulu. Oh iya, kelihatan sih. Oh my god. Ya ampun dia lucu banget, udah malu-malu gitu. Kita kenalan ya. Oke. Oke. Halo, namanya siapa? Lexa Immanuel. Siapa? Lexa Immanuel. Lexa Immanuel. Aduh, Seperti tadi Romo Eeng bilang Immanuel. bener banget ya. Sesuai banget sama yang tadi loh. Betul. Oh, kalau yang itu mohon maaf ya. Oke, Lexa, ya ampun, kamu nervous banget nggak hari ini? Iya. Iya. Latihannya berapa lama Lexa? 4 minggu mungkin. 4 minggu, 4 hari, 4 jam. Jangan-jangan baru tadi nih 4 seminggu. jam. Oh, seminggu. Oh, seminggu. Oke, tadi udah ada Lexa, geser sekarang. Oke, next. Namanya siapa? Nama saya Mariana Laura Lerekaka. Wah, lengkap Namanya sekali. Laura. Dipanggil Laura. Oke. Selanjutnya. Ini kita sering lihat ya Laura mah ya. Udah kenal banget lah sama Dia Laura. juga seksi bir di wilayah Immaculata Bener Kak Gege. banget. Iya. Gak heran ya kalau penampilannya Betul. bisa keren kayak gini. Ya. Semangat ya Kak Laura. Ya, semangat terus Kak Laura. Saya dukung. Oke, selanjutnya di tengah yang imut ini. Nah, Regina Francisca Lerekaka. oh lirik kakak juga. Regina. Di sini ada yang namanya Regina juga nggak ya? Kalau Ya. yang di sana Regina Rosa, di sini Regina Lerekaka. Tangannya dingin loh. Oh ya ampun. Ini tangannya dingin loh. Mungkin dingin memang ini cuacanya malam. Pengaruh cuaca kali ya. Iya betul. Oke, Next. Nah. ini yang tingginya udah nyaingin saya. Tadinya tuh masih pendek segini. Sekarang udah tinggi banget loh. Ya ampun bener. Kalau Iya. kayak gini jadi sempurna kan 10. Bener. Oke, dia Bener yang tadi sih. paling depan ya. Iya. Oke, Center siapa point-nya. sih? Kita tanyain dulu yuk. Namanya siapa Kak? Nama aku Tasya. Oh, namanya Tasya. Kesibukannya apa kesibukannya? Gak tahu. Status Jomblo. Oh, jomblo, guys. Jomblo. Guys, jomblo. Ya, laki-laki boleh. Udah kelihatan sih dari belakang tadi udah ngeliatin Tasya kan? Oh, ngeliatin bunganya. Ya, Tasya percaya. masih sekolah? Kelas berapa Tasya? Kelas 9 SMP. Kelas Kelas 9 9. SMP. Ya. 9 Oke. ya. Tolong jangan diapa-apain ya. Iya, fokus belajar. Oke. Lanjut Kak Selin. Lanjut. Saudaranya Nah, Tasya ada siapa? ini juga nih Kak, calon pendamping Kakak Binaiman. Amin. Amin. Amin banget. Siapa ya? Ayo kenalan. Ica. Oh, namanya Ica. Nah, Ica. oke deh. Ica manis banget loh senyumnya. Ya, Ica. Ica. Sama tingginya sama Tasya ya. Sekarang sudah Hmm. tambah tinggi. Dulu segini. Iya. Oke, next Kak Gege nggak kalah ganteng dari Lexa nih. Oh, gitu. Di sebelah Kak Selin ada yang ganteng juga. Coba siapa namanya? Lexi. Lexi. Ini Lexa nih Lexi. Wah, jangan-jangan kalian kembar ya? Oh, emang kembar. Oh iya. Pura-pura nggak tahu. Oke. Lexi, saat ini kelas berapa? Kelas 6. Nervous nggak sekarang? Nervous aja lah biar ikut Lexa ya. Oke, namanya juga kembar. Oke. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk wilayah Immaculata Terima yang sudah kasih. memberikan Yuk, boleh duduk lagi. tadi tanda cintanya untuk Bu Angel, Bu Sri, untuk Bu Nia, tentunya dan Bu Yosefin. Ya Luar ampun. biasa. Thank Terima you. kasih banget ya. Selanjutnya, Nah, kalau tadi udah yang joget-joget, sekarang ada yang mau nyanyi lagi loh Kak. Mau solo. wah, Mau solo vokal. Wah. wah siapa lagi nih Kak Gege? Ini penampilan dari wilayah Santo Yosef. Wah, Santo Yosef. Oh. Eng, Siapa ya? Coba di sini siapa yang dari wilayah Santo Yosef? mana ada nggak Oke. Yosef wilayahnya? Aduh. Mana Banyak nih? ya. Mana pendukungnya wilayah Santo Yosef? Wih, rame juga loh. Terima Ternyata kasih. banyak ya. Iya, Luar berarti Kak Jati ini mengarahkan anggotanya luar biasa berarti nih. Iya, Iya, tepuk tangan berarti- untuk Kak Jati. Luar biasa Kak Jati.
Wah. Jadi bapak-bapak Santo Yosef nih luar biasa. Yuk, dari Santo Yosef. yang Siapa cantik-cantik. ini? Wah, kalau yang ini masih adik kita nih, Kak Gege. Coba nama lengkapnya siapa sih? Rafael Amaira Wityanti. Wah, dipanggil Rafael Amaira. Aira. Aira. Oke, kita saksikan bersama-sama penampilan dari Aira. Kita beri tepuk tangannya. Musik. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list. He's checking it twice. He's gotta find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh! You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Luar biasa, tepuk tangan. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh! You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. Merry Christmas. Luar biasa sekali. Tadi ada gerakannya kayak gini, Kak Gege. Tolong dong. Tolong dong dukung. Siapa? Kak Selin ya. Satu dan Kak. Santa Claus Nggak bisa. kan gitu. Nggak bisa. Tadi Emang keren cuman banget. dia yang keren. Kamu Oh iya. Oke. Siapa sih kakaknya yang mana sih? Oh yang itu. Siapa sih mamanya? Oh yang itu. Tepuk tangan. Luar biasa. Next Kak Gege. Ya. Masih ada penampilan lagi nih dari teman kita. Dekatlah denganku. Oke. Ya, masih ada penampilan lagi. Ini kayaknya mau bermain sebuah alat musik, Kak. Sebuah alat musik. Sebuah Apa nih? alat musik. Apa kita tebak-tebakan aja nih? Coba Oh, boleh. jangan. Dia bernada. Dia bernada. Oke. Kok banyak ya yang bernada? Alat musik pasti bernada. Oh, Oke. gitu ya. Ya. Alat musiknya bernada, indah sekali ya. Nah, kayaknya nggak usah buang-buang waktu lagi deh. Dari wilayah apa ini Kak Gege? Dari wilayah Santo Petrus. Wah. Iya, Ibu Angel Oke. langsung semangat ya karena dari wilayahnya sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Brigita.
teman-teman, ini adalah Brigita. Sini boleh ke sini dulu, Brigita. Brigita Boleh ini maju dulu. adalah juara 1 kemarin saat lomba keuskupan KGG, keren banget. Oh, Juara iya? 1 lomba nyanyi dan bermain keyboard ya. Instrumen, ya. Oke, coba Brigita gimana kesan kamu kemarin? Oh ya, yang mana ya? Bingung dia disodorin dua. Oke, boleh geser ke tengah sedikit. Nah, yuk. Kesannya bagaimana? Lalu bagaimana pesan untuk teman-teman yang ingin berlatih bersama kamu? Kalau kesan saya sih, saya merasa senang karena bisa tampil di depan teman-teman dan kakak-kakak. Lalu untuk pesan untuk teman-teman, ya Bapak terus mimpi-mimpi teman-teman. Oke, siap. Kamu emang hobi main keyboard? Piano. Suka latihan setiap hari gitu? Iya. Yang ngajarin siapa sih kalau boleh tahu? Kalau untuk piano, saya sekarang belajar sendiri. Tapi kalau untuk organ, saya diajar Pak Dwi yang di Gunung Putri. Oh gitu. Kalau piano belajar sendiri, kalau organ sama yang di Gunung Putri ya? Oh iya. Wow. Oke, Wow, nah wow, buat luar teman-teman biasa ya. mungkin yang ingin ya belajar keyboard sama-sama, mungkin nanti bisa dibantu ya Brigita Iya, ya. bisa banget nih Oke, kayaknya kita nih. beri tepuk tangan sekali lagi untuk Oke. Brigita dari perwakilan Terima kasih ya, wilayah Brigita. Santo Petrus. Iya, nah tadi adalah penampilan terakhir nih Kak Selly. Iya, betul sekali. Ini Ya. adalah penampilan terakhir. Dengan berakhirnya penampilan kita pada malam hari ini, maka berakhir juga acara kita pada malam ini, yaitu acara Natal Bir Pelajar dan OMK Paroki Santo Andreas Sukaraja Bogor dengan tema 100% Katolik, 100% Indonesia. Oke. Oke, Ucapkan teman-teman. terima kasih ya. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua, kepada teman-teman semua, kepada Om Tante, Bapak Ibu semuanya yang sudah membantu jalannya acara dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Iya. Meskipun hujan ya Kak Selin ya. Betul, tapi semangatnya masih luar biasa dan mohon sekali untuk teman-teman yang sudah selesai makan snack, makan malamnya, untuk sampah-sampahnya boleh nanti dikumpulkan, lalu di belakang ada kertas plastik yang besar untuk tempat sampah menampungnya ya. Jadi nanti dibuang ke tempatnya ya. Kita jaga kebersihan ini dari awal benar tadi sekali. bersih, maka nanti kita pulang pun membawa sampah apapun. Bener ya. banget Kak Selin, karena itu salah satu wujud ekologisnya kita ya, peduli terhadap lingkungan. Betul sekali. Ya, jadi yuk kita sama-sama dukung aksi tersebut ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih, jaga selalu kesehatan dimanapun kalian berada. betul. Dan oh ya, satu lagi, mohon maaf karena tadi Romo Fikjen langsung pamit karena beliau ada rapat ya Kak Selin ya di tempat Ya, lain. betul. Jadi beliau dengan sangat menyesal harus pergi terlebih dahulu, meninggalkan kita, tidak menyaksikan penampilan-penampilan dari teman-teman semua. Seperti itu. Karena di luar hujan, ya, teman-teman jangan langsung meninggalkan tempat ini ya, supaya tidak sakit. Oke, teman-teman, tidak ada yang meninggalkan bangku terlebih dahulu. Kita akan tutup dengan doa penutup terlebih dahulu. Lalu Benar. setelah itu, setelah kita berdoa bersama-sama, mohon bantuannya untuk teman-teman muda semuanya mengangkat kursinya masing-masing, ditumpuk di dalam satu ujung masing-masing ya, dekat tenda ya. Oke. Yuk, teman-teman kita duduk dulu yuk. Ya, kita duduk dulu, kita mau tutup hening acara kita sejenak. dengan doa. Ya. Oke. Ayo boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing, ambil posisi doa masing-masing. Dengan rendah hati kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menutup acara kita pada malam hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu kita, Ibu Sri. Mohon kesediaannya Ibu Sri untuk maju ke depan dan memimpin doa pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Sebelum saya memimpin doa, saya mohon Bapak Ibu guru yang mendampingi para siswa dalam TTK, mohon mendampingi saya juga, Bu Yosefin, Bu Magda, Pak Paulus, Pak Daniel, Bu Angel, kemudian Pak Paulus Pati. Ya, sambil menunggu kehadiran teman-teman guru. Oh, Bu Nia satu lagi, Bu Nia.
ya sebagai koordinator yang memberi kepercayaan pada rekan-rekan guru untuk terlibat dalam acara ini. Pak Jati, Bu Vera, Pak Jati dan Bu Vera mana? Siapa lagi ya? Andres terlibat isi ya? Ya, sambil menunggu kehadiran rekan-rekan yang lain, informasikan tadi yang tampil dua orang teman kita dikatakan oleh ini adalah salah satu juara tingkat keuskupan pendidikan dalam nyanyi lagu daerah, ya, dan sambil menggunakan alat musik. Jadi dia dua konsentrasi ya. Itu juara satu di tingkat SMP dan SMA sekeuskupan Bogor ya. Jadi ada 26 keuskupan, Bri kita termasuk juara. Untuk adik kita Mbak Dina siapa tadi? Ayah ya. Ayah juga pernah jadi peserta. Mudah-mudahan tahun depan ikut lagi ya, bulan Agustus di hari kemerdekaan lebih banyak lagi dari Santo Andreas yang akan ikut hadir, karena itu akan menjadi satu acara tetap ya. Jadi dipersiapkan dari sekarang, puisi, kemudian nyanyi dan sebagainya ya. Terima kasih untuk Bri kita yang sudah menampilkan yang terbaik hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa acara pada hari ini sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk semua rekan-rekan, semua orang tua, semua siswa yang sudah bersama-sama dengan kita di sini. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita ambil posisi hening. Dalam nama Bapa dan Putra dan Yesus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Mu kami para guru, siswa, BIR maupun OMK dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama merayakan perayaan Natal dalam suasana yang cukup meriah, walaupun cuaca yang kami hadapi cukup hujan deras, tetapi semangat daripada kami semuanya tetap ingin melaksanakan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk para panitia, terima kasih untuk para tugas liturgi, kepada seluruh siswa, kepada seluruh anggota BIR, kepada panitia yang khusus mempersiapkan ini semua sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Kami yakin percaya Bapak bahwa semua ini tidak akan terlaksana tanpa kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya Bapak. Kaum muda, pelajar, orang tua, dan Romo menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan cita-cita kami. Semua ini terlaksana ya Bapak karena perlindungan-Mu dan terang Roh Kudus-Mu pada kami semua, sehingga kami bersatu, bersukacita merayakan Natal pada hari ini dengan penuh hikmat. Kami serahkan seluruh acara ini ya Bapak, dan kami serahkan juga di akhir acara ini, kami satu sama lain akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertailah kami agar kami tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Sertai juga para panitia yang akan membereskan semua ini Bapak, agar mereka Kau berikan kekuatan, Kau berikan ketabahan dalam mengerjakan tugas-tugas pelayanan ini dengan penuh sukacita. Seluruh doa, harapan ini hanya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik buat semuanya ya.